Shalom saudara-saudariku, senang berjumpa kembali dalam renungan harian. Dan hari ini kita semua akan merayakan perayaan peringatan Santa Cecilia. Ya, semua orang tahu Santa Cecilia adalah pelindung, ya, pelindung bagi anggota KOR, pelindung bagi penyanyi-penyanyi, pelindung bagi orang-orang yang dengan tulus hati untuk memuji dan memuliakan Allah. Tetapi juga Santa Cecilia memberikan kita satu gambaran akan kesederhanaan hidup dengan memberikan secara total hidupnya kepada Allah. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di sini? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau ia akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Dia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dasar dari Tuhan. Demikianlah, terpujilah Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan di akhir tahun liturgi kita selalu berbicara tentang akhir zaman, ya. Kalau kita mendengar bacaan hari ini tentu bagi kita bukan sesuatu yang baru. Ada peperangan antara bangsa dan bangsa, ya. Kita sudah mengalami peperangan, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sekarang juga ada peperangan di mana-mana. Bahkan dikatakan kerajaan bangkit melawan kerajaan. Kita tahu dulu kerajaan begitu besar, kerajaan hancur total. Hancur total. Tentang gempa bumi, tentang penyakit, kelaparan, dan begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, bencana alam. Yesus mengingatkan kita sesungguhnya bahwa melalui peristiwa itu, apa yang mau dikatakan oleh Yesus? Janganlah kamu disesatkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Banyak orang memakai namaku. Banyak orang memakai nama. Ya, ya itulah yang terjadi di dunia zaman ini, ya. Orang menggunakan nama Tuhan, ya. Orang menggunakan nama Tuhan untuk mendapatkan pengikut yang banyak, untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan popularitasnya, menggunakan agama tetapi untuk melecehkan orang lain, memfitnah orang lain, ya. Banyak orang juga menggunakan nama Tuhan untuk mencari kekayaan bagi dirinya sendiri, untuk memperkaya, untuk mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Hati-hati, karena banyak orang yang bermulut manis saat ini dengan pengacaranya, tapi ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya harta, ujung-ujungnya mengumpulkan banyak. Kita bisa melihat banyak sekarang di mana-mana, ya, orang mendirikan ini atas nama gereja, atas nama Allah, grup ini, grup itu, persembahan pertama, persembahan kedua, persembahan ketiga, persembahan keempat, persembahan koleksinya begitu banyak. Katanya koleksi ini untuk si A, untuk si B, apa-apa itu. Ya. Banyak orang mengklaim sesuatu dengan cara dengan menggunakan nalar mereka, tetapi dengan menggunakan nama Tuhan. Banyak orang itu berkhotbah di sana-sana, maki sana, maki sini. Tapi kok banyak pengikut, aneh.
Yesus mengingatkan, hai kamu anak-anakku, jangan sampai kamu disesatkan. Berwaspadalah, hiduplah di dalam ketekunan kepada Allah. Hiduplah dalam kebenaran yang benar. Carilah kebenaran itu. Agama ini bukan soal enak-enakan, tetapi di mana kebenaran itu? Ketika ada peperangan, ada damai. Ketika ada pemberontakan, ada cinta. Di mana ada perselisihan, ada cinta. Di mana ada uh, pengkhianatan, di sebelah ada cinta. Artinya apa? Kita harus bisa memilih Tuhan yang mana sesungguhnya. Tuhan kita hanya satu, tetapi orang banyak mengklaim seolah bahwa Tuhan itu banyak. Mengklaim bahwa Tuhan mereka lebih baik, lebih benar, dan Tuhan kita tidak benar, tidak baik. Tapi hidup mereka lebih parah daripada apa yang mereka katakan. Lalu Tuhan seperti apa yang mereka inginkan? Saudara-saudari, Benisari ini mengingatkan kita, berwaspada supaya kamu jangan ditetapkan. Pelajarilah dan hiduplah dalam kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.